Oke guys, jadi hari ini gue mau ngebahas satu unit soundbar mini lagi keluaran dari Soundtek. Nah, soundbar ini punya dimensi ukuran yang cukup ringkas, dimana soundbar ini nggak bakalan makan banyak tempat pas kalian taruh di meja TV atau di meja kerja kalian nantinya. Nah, soundbar ini juga punya harga yang affordable banget buat kalian beli, karena emang pas waktu gue cek di official store-nya Soundtek, si soundbarnya ini cuma dibanderol sekitar 200 ribuan aja. Nah, tapi sebelum kalian mutusin buat beli si soundbar yang satu ini, seperti biasa, di sini gue bakalan tunjukin dulu ke kalian apa-apa aja yang bakalan kalian dapetin di dalam box packagingnya nanti. Oke, buat kelengkapannya sendiri, yang pertama kalian bakalan dapetin satu unit soundbarnya, terus ada satu unit kabel USB Type-C, satu kabel auxiliary yang bisa kalian pakai ke smartphone atau ke PC kalian nanti. Dan yang terakhir di sini kalian juga bakalan dapetin satu kertas petunjuk manual dan satu kartu garansinya juga. Oh iya, buat soundbarnya sendiri di sini punya dua varian warna yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada warna hitam dan yang kedua ada warna putih, persis kayak unit yang bakalan gua bahas kali ini. Oke, kalau ngomongin soal unitnya, si soundbar Soundtek ini punya dimensi ukuran yang cukup ringkas, dimana buat panjangnya sendiri ada di 42 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 6 cm aja. Soundbar ini juga punya looks yang clean dan juga minimalis, jadi bakalan bisa nambah nilai estetika buat di meja kalian nanti. Oh iya, buat build quality-nya sendiri di sini juga udah tergolong solid menurut gua, karena buat keseluruhan bodinya ini udah pakai bahan dari plastik keras, sedangkan buat di bagian mesh grillnya ini di sini dia pakai bahan dari metal juga. Oke, kalau buat urusan detail-detailnya di sini Soundtek udah nyediain kita 4 tombol dan satu knop putar di bagian atas, dimana buat knopnya ini punya fungsi buat power on off dan juga pengaturan volume. Terus buat tombol M-nya di sini juga buat gonta-ganti mode yang mau kalian pakai. Jadi soundbar ini ada 4 mode yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada mode Bluetooth, mode USB, mode TF, dan juga mode FM radio. Lanjut di sebelahnya ada tombol next track dan previous track. Dan yang terakhir atau yang paling kanan di sini ada satu tombol yang fungsinya itu buat tombol play dan juga tombol pause. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Di sini ada beberapa port yang udah disediain. Yang pertama ada port USB-A buat kalian colokin flash disk. Terus ada port USB-C buat chargernya, satu port micro SD, dan yang terakhir atau yang paling pojok ada satu port auxiliary. Oh iya, buat aktifin FM radionya di sini juga simple banget. Kalian cuma perlu pencet tombol M-nya tadi dan pencet tombol play and pause buat cari-cari sinyal radionya nanti. Nah, pastiin aja kabel USB-C-nya tadi kalian colokin kayak begini, karena selain buat ngecas, si kabelnya ini juga punya fungsi buat antena dari fitur radionya tadi. Oke, kalau buat spek singkatnya di sini gue bakal bacain sedikit. Jadi si soundbar ini menggunakan konektivitas Bluetooth versi 5.0, terus punya kapasitas baterai sebesar 1200 mAh, dimana buat total playbacknya sendiri bisa sampai 1,5 sampai 2 jam tergantung volume yang kalian pakai. Menggunakan dua buah driver berukuran 40 mm dengan maksimal outputnya di 10 watt, dan buat jarak maksimal Bluetooth di soundbar ini bisa sampai di 10 meter. Oke, kalau buat sound quality-nya sendiri di sini gue cukup kaget karena suara yang dihasilin dari si soundbar ini lumayan bagus, dan gue juga nggak expect kalau soundbar 200 ribuan kayak begini punya kualitas suara yang udah cukup oke. Nah, di sini buat suara bassnya tergolong nendang dan juga kenceng. Ya walaupun emang nggak bulet-bulet banget suaranya, tapi buat bassnya ini menurut gue udah cukup oke. Terus buat vokalnya juga kedengeran jelas dan gak ketutupan sama suara bassnya tadi. Jadi buat kalian pakai ngedengerin musik ataupun nonton film, suara dari si soundbarnya ini menurut gua udah tergolong enak buat didengar.